Halo semuanya, nama saya Jason Willy bersama. Muhammad LD Maulana. Kami dari Sekolah Chandra Kumala, Medan, Sumatera Utara. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul daun pisang kering sebagai lapisan penghasil elektron pada kapasitor. Nah, penelitian ini dibimbing oleh Bapak Renjes Fernando. Seperti yang kita ketahui, perangkat elektronik berkembang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir, dan semuanya membutuhkan penyimpanan energi yang efisien. Salah satu penyimpanan energi yang umum digunakan adalah kapasitor, yang mampu menyimpan dan melepaskan energi listrik dengan sangat cepat. Masalahnya, sebagian besar kapasitor terbuat dari bahan yang tidak ramah lingkungan, seperti elektrolit aluminium dan polimer sintesis. Bahan-bahan ini tidak dapat terurai secara alami dan dapat berkontribusi terhadap limbah lingkungan. Oleh karena itu, kami tertarik untuk mencari bahan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Kami memilih daun pisang kering. Mengapa daun pisang kering? Karena daun pisang mengandung lignoselulosa dan serat kaya karbon yang dapat membantu menyimpan muatan listrik. Dan yang terpenting, daun pisang biasanya dibuang sebagai limbah pertanian. Artinya, daun pisang murah, alami, dan berpotensi berkelanjutan. Dalam penelitian kami berfokus pada 3 pertanyaan utama. 1. Dapatkah daun pisang kering berfungsi secara efektif sebagai lapisan penghasil elektron dalam kapasitor? 2. Bagaimana pengaruh luas permukaan daun pisang kering terhadap kapasitas penyimpanan voltasenya? 3. Mengapa daun pisang kering dipilih dibandingkan bahan biomasa lainnya? Nah, tujuan kami adalah menguji efektivitas daun pisang sebagai bahan kapasitor dan menganalisis apakah luas permukaan berperan penting dalam kemampuannya menyimpan voltase. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Fisika Sekolah Chandra Kumala pada tanggal 13 hingga 29 Agustus 2025. Alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Daun pisang kering, pita aluminium sebagai elektroda, lem Fox sebagai perekat, catu daya DC, multimeter, kabel, gunting, dan penggaris. Serta selotip. Kami menyiapkan 5 sampel kapasitor dengan ukuran berbeda, 5x10, 5x15, 5x20, 5x25, dan 5x30. Semua daun pisang dikeringkan dan dalam ukuran cm. Pada prosedur ini, daun pisang dipotong 5x20, masing-masing dibuat jadi 3 lembar. Selanjutnya, diambil lembaran aluminium dengan ukuran 1 cm lebih pendek pada tinggi dan panjang dibandingkan daun pisang. Kemudian dipotong menjadi 2 lembar. Kedua lembaran aluminium tersebut diberi perekat dan ditempelkan pada kedua sisi daun pisang. Kemudian disiapkan kawat tembaga sepanjang 9 cm. Setiap kawat ditempelkan pada sisi berlawanan dari daun pisang, satu mengarah keluar di bagian atas dan satu lagi di bagian bawah. Setelah itu, kedua salinan daun pisang lainnya diberi perekat, lalu ditempelkan pada masing-masing sisi daun pisang yang sudah dilapisi aluminium. Keseluruhan lapisan kemudian digulung rapat sehingga membentuk sebuah kapasitor. Dalam pengujian, setiap kapasitor diisi dengan tegangan 6 volt dan 12 volt selama 5 menit. Kemudian tegangan yang tersimpan diukur menggunakan multimeter. Hasilnya cukup tidak terduga. Kapasitor terkecil 5x10 cm menyimpan tegangan tertinggi. Ukuran lainnya menunjukkan tren sedikit meningkat seiring bertambahnya luas permukaan, kecuali untuk kapasitor 5x20 cm yang secara mengejutkan lebih tinggi dibandingkan kapasitor lain, dan kapasitor 5x30 cm yang menyimpan tegangan jauh lebih rendah dari perkiraan. Ketidakkonsistenan hasil ini disebabkan oleh variabel-variabel yang tidak terukur, seperti 1. Kualitas daun pisang dapat bervariasi, misalnya dalam hal kelembapan, kepadatan serat, dan tekstur. 2. Sampel yang lebih besar lebih sulit dibungkus dengan rapi sehingga dapat memberangkat gelembung udara dan menyebabkan kebocoran. 3. Jumlah lem yang digunakan tidak diukur sehingga hasil antar sampel mungkin tidak konsisten. Dari penelitian ini, kami menyimpulkan bahwa daun pisang kering memang memiliki potensi sebagai bahan kapasitor yang ramah lingkungan. Meskipun hasilnya tidak sempurna, penelitian ini menunjukkan bahwa daun pisang dapat bekerja sebagai bahan dielektrik alternatif. Untuk penelitian selanjutnya, variabel seperti ketebalan daun, kecepatan pelepasan muatan, kelembapan lingkungan, serta kapasitor berkelanjutan lainnya perlu diukur dan diperhitungkan. Dengan demikian, penelitian daun pisang dapat benar-benar bersaing dengan bahan berkelanjutan lainnya. Itulah eksperimen kami. Terima kasih atas perhatiannya. Bye. Bye.